Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasanatun, kelas 11 IPS SMA Nazhatul Thulab Prajan Campelong Sampang. Berdirinya saya di sini akan mempresentasikan tentang kerangka KTI atau karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah merupakan tulisan atau laporan tertulis yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian suatu masalah oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Jenis-jenis karya ilmiah seperti makalah, laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, disertai dan lain-lainnya. Karya ilmiah menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Sedangkan karya tulis non-ilmiah biasanya menggunakan gaya bahasa yang gaul, terkadang alay kalau kata anak zaman now atau anak sekarang. Karya tulis ilmiah harus memuat pembahasan yang faktual, objektif. Maksudnya adalah harus ada kesesuaian antara fakta yang ada dengan objek yang diteliti. Kerangka KTI yaitu ada 3 bagian. Yang pertama, bagian awal yaitu cover, judul. Bagian yang kedua yaitu bagian inti. Bagian inti di sini ada 4 bab. Bab pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan 1, latar belakang. 2, rumusan masalah. 3, tujuan dan manfaat. 4, metode penelitian. Latar belakang yaitu latar belakang yang menjelaskan alasan mengapa masalah dalam suatu rencana penelitian harus diteliti. Pentingnya permasalahan tersebut serta membahas pendekatan yang akan digunakan dalam penyelesaian masalah. Yang kedua, rumusan masalah. Biasanya bentuknya ada beberapa pertanyaan, letaknya di awal karya tulis ilmiah tepat setelah penjelasan latar belakang dalam karya tulis. Pernyataan tersebut adalah permasalahan yang akan dibahas nantinya dalam karya ilmiah. Yang ketiga, tujuan dan manfaat. Tujuan penelitian itu merupakan rumusan kalimat yang berisi keinginan penulis untuk memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian yang diajukan. Misalnya, tujuan penelitian adalah agar pembaca dapat mengerti dan memahami cara memilih calon DPR dan wakil DPR dengan benar saat pemilu. Sedangkan manfaat penelitian adalah dampak dari pencapaian tujuan. Contohnya, anggap saja judul penelitiannya adalah pengkaji terhadap kesalahan dalam proses
memilih dan adanya golput dalam pemilu. Dengan dicapainya tujuan penelitian seperti disebut di atas, maka manfaatnya adalah masyarakat dapat memilih dengan cara yang benar dalam pemilu dan mengurangi jumlah golput dalam pemilu. Contohnya sederhana seperti itu. Yang keempat, metode penelitian. Metode penelitian merupakan tata cara yang dilakukan dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data, serta melakukan pengkajian terhadap data yang telah dikumpulkan tersebut. Metode penelitian yang dapat digunakan seperti metode penelitian kualitatif, metode penelitian kuantitatif, tergantung bidang apa yang ditulis, seperti penelitian hukum, maka digunakan penelitian normatif dan penelitian empiris. Yang kedua yaitu bab 2. Tinjauan pustaka memberi gambaran tentang metode dan teknik yang dipakai dalam penelitian yang mempunyai permasalahan serupa atau mirip dengan penelitian yang akan dilakukan. Pengungkapan hasil dan metode penelitian dari pustaka lain yang mungkin belum diketahui yang meneliti hal serupa. Intinya, berisikan fakta-fakta yang ada dalam berbagai referensi atau pustaka yang berkait dengan judul penelitian. Sekarang bab 3, yaitu hasil dan pembahasan. Hasil pembahasan berisi penjelasan atau uraian tentang hasil penelitian yang mencangkup segala aspek terkait dengan penelitian dan pembahasan, yaitu membahas keterkaitan faktor-faktor dari data yang diperoleh, kemudian menyelesaikan masalah tersebut dengan metode yang diajukan, dan menganalisa proses dan hasil penyelesaian masalah. Bab terakhir yaitu bab 4. Bab 4 ini berisi penutup. Penutup ada 2, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan biasanya berisi jawaban dari rumusan masalah, yaitu hasil penelitian yang diuraikan dalam pembahasan yang diambil intisarinya sebagai sebuah kesimpulan. Yang kedua, saran. Saran dikemukakan dengan mengaitkan temuan dalam simpulan dan usahakan menyertakan jalan keluarnya. Bagian akhir yaitu daftar pustaka. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.